Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Mohon maaf ya sebelumnya karena hari ini benar-benar belum bisa menemani Anda belajar tentang sastra digital, tapi saya sudah menyiapkan meskipun agak sedikit, kurang detail nantinya, tetapi akan kita bahas detailnya pada pertemuan ketika kita, eee, ini ya, luring ya. Oke baik, saya share screen dulu untuk materi hari ini. Oke baik. Oke. Oke, ini untuk pertemuan kita ya di hari ini. Sebentar ada sedikit masalah. Oke baik, di pertemuan ini kita akan belajar bersama-sama mengenai metode dan juga analisis serta nanti ada contoh-contohnya ya. Analisis dalam, eee, pengajaran sastra digital atau dalam sastra digital ini desainnya untuk pertemuan 11 dan 12 di mata kuliah kita sastra digital. Nah, dari sini, kita bisa melihat dari mata kuliah ini dan juga slide ini ya, sebentar, harus manual ya. Tentang istilah sastra digital itu ada beberapa yang sering dipadankan. Pertama ada sastra siber atau juga sastra cyber, kemudian sastra elektronik dan sastra internet ya. Ini sudah pernah kita bahas di awal, tentu saja bentuk-bentuknya juga sudah pernah kita diskusikan ya, beberapa kali berulang-ulang ya. Jadi yang paling banyak memang, kalau dalam analisis yang saya pahami itu berbasis website ya, itu yang paling banyak. Media sosial iya, tetapi yang paling banyak berbasis website. Kemudian disusul media sosial, lalu aplikasi dan milis itu sangat kecil dan sudah punah ya. Nah, ini yang penting, ini tentang, metode ya, tentang metode, sastra digital atau bagaimana Pak, kalau kita akan menganalisis sastra digital. Oke, kalau ada pertanyaan, semacam itu, tentu saja jawabannya, pertama Anda bisa tentu saja melakukan analisis secara, konvensional atau secara tradisional sebagaimana analisis sastra yang sudah dipelajari baik itu di teori sastra maupun di, mungkin juga masalah kajian-kajian yang lain seperti analisis drama, analisis, apa biasanya ya, novel dan lain-lain, sosiologi ya. Jadi sosiologi sastra itu mengajarkan, kritik sastra juga mengajarkan, kemudian sosiologi, kritik sastra, tentu saja teori-teori sastra. Dan ada, sastra lisan ataupun ini, antropologi sastra. Nah, beberapa pendekatan yang sudah saya sebutkan tadi itu memang dapat digolongkan sebagai pendekatan yang memang konvensional dan sudah mapan. Sementara yang saya ajarkan ini ya, pendekatannya, ini hal baru, pendekatan baru ya, metode baru, pendekatan baru. Nah, ini memang belum mapan, tetapi sudah bisa dikatakan nyaris mapan ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita bicara tentang metode dalam sastra digital? Kita bisa pakai yang konvensional tadi, tetapi ada kritik bahwa yang konvensional itu tidak bisa atau belum bisa mewadahi dan juga, menyesuaikan diri dengan karakter sastra digital itu sendiri. Lah apa yang bisa menyesuaikan? Tentu saja ketika kita menganalisis sebuah subjek atau objek yang digital itu, maka kita juga perlu menggunakan, alat-alat, perangkat yang digital juga. Ya, bagaimana caranya? Nah,
Pertama dari sisi pengumpulan data. Misalnya nih, Anda mau meneliti tentang, cerpen-cerpen yang dimuat di mojok.co atau cerpen-cerpen yang dimuat di Cerpenmu atau di banyak, lainnya ya, atau bahkan mungkin menganalisis, karya-karya yang diterbitkan di media sosial, ya. Itu kita perlu mengambil datanya. Caranya apa? Anda bisa melakukan data konvensional. Kalau misalnya katakanlah buku ya, katakanlah misalnya Anda analisis novel, nah novel itu tentu saja berbentuk buku, Anda baca kan ya, untuk analisis novel ataupun yang konvensional yang lain, Anda pasti baca. Untuk memperolehnya, beli bukunya, pinjam bukunya di perpus, ataupun copy bukunya dari teman, atau apalagi scan dari teman, itu juga bisa. Nah, tetapi untuk teks yang digital ini kan sudah tersedia secara digital. Misalnya Wattpad, ya. Wattpad itu kan sudah tertulis atau visual novel. Nah, kita perlu mengambil datanya. Misalnya Wattpad nih, kita ambil data yang cerita-cerita tentang Indonesia. Nah, itu kita ambil satu novel saja atau mengambil 100 novel atau semua novel tentang Indonesia itu kita ambil. Itu bisa. Dengan apa? Dengan scraping caranya. Nah, scraping itu apa? Misalnya Wattpad yang Indonesia itu ya kita kita, ambil, kita olah kemudian nanti terambil datanya berupa kayak, sheet di Excel itu, jadi banyak sekali, ada ribuan mungkin bahkan jutaan. Itu scraping, mengambil data dari web. Nah, kemudian berikutnya kita juga bisa melakukan kalau ini untuk novel-novel misalnya atau karya sastra yang sudah diterbitkan secara cetak ya, misalnya buku-buku dan juga, yang lainnya puisi, antologi, puisi, esai, dan seterusnya. Caranya gimana? Kalau tadi web atau, media sosial kita ambil ya melalui scraping, pengambilan, data. Itu cepat sekali, 10 menit nggak sampai itu sudah bisa. Nah, tetapi kalau ini ya, kalau kita mau menganalisis yang bukan digital tetapi kita digitalisasikan. Sebetulnya nggak recommended, tapi barangkali ada yang berminat ya, misalnya, "Pak, saya ingin menganalisis secara komputasional, secara digital, novel Laut Bercerita miliknya Leila Es-Chudori." Ah, tapi itu adanya buku cetak, Pak, gimana? Nah, buku cetak Anda bisa scanning, dipindai, di-scan dulu ya. Baik itu, scanning dengan alat yang sederhana maupun yang canggih boleh. Yang jelas OCR-nya itu, memadai ya, OCR itu tingkat tingkat, kejernihan sehingga nanti tidak ada kata yang korup. Misalnya gini, kata pemindaian jadi pemindian. Nah, itu enggak boleh, A-nya hilang misalnya, itu korup ya. Itu enggak boleh. Makanya OCR harus tinggi biasanya ya. Nah, itu bisa dari, gambar, bisa dari cetak, bisa dari PDF dan lain-lain. Nanti ini sebelum dianalisis ya, ini kan proses pengumpulan data ya, ini nanti dijadikan teks ya, TXT biasanya. Itulah database dari novel Leila Es-Chudori ya. Nanti di akhir, kita bahas juga itu, kita jadikan contoh ya. Kemudian bentuk datanya bagaimana? Ya, misalnya ini, ya kalau sudah berhasil kita scan, kita TXT-kan, baik itu dari website ataupun dari hasil scanning, itu lihat, sebelah kanan, ini bentuk TXT seperti itu, ya. Kalau ini contohnya dari Siti Nurbaya, novel Siti Nurbaya atau roman Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karangan Mara Rusli ya, di Balai Pustaka, itu setelah dipindai, di-scan, menghasilkan seperti kanan ini. Ini dilakukan oleh adik kelas, ya angkatan 2024 ya. Nah, ini bentuknya ya. Kalau kalau web bagaimana, Pak? Web juga begini tetapi ada yang hanya bentuk file gitu aja ya.
atau bentuk Excel biasanya. Nah, kalau sudah ada seperti ini ya, teks seperti pulang dari sekolah yang kanan ini namanya kalau kita susun misal Balai Pustaka semua miliknya Rusli, kemudian juga, Sultan Takdir Ali Syahbana dan lainnya. Kalau dijadikan satu itu namanya korpus. Jadi itu dokumen ya, dokumen, Siti Nurbaya, kemudian dokumen yang lain-lain itu dijadikan satu, itu namanya korpus. Misalnya korpus Balai Pustaka, korpus Pujangga Baru, dan seterusnya itu ya. Nah, kita langsung masuk ke metode analisis. Bagaimana metode analisis, yang ada dalam, cerpen digital ya, atau bukan hanya cerpen digital, bagaimana analisis dalam sastra digital maksud saya ya. Jadi ada beberapa, analisis, ini belum saya sampaikan semuanya, tapi saya cicil beberapa saja. Saya sebut di sini misalnya ya, ada metadata, kemudian ada style atau gaya tulisan, ada analisis tema juga, ada analisis word clouds ya. Nah, kita mulai dari metadata dulu. Apa itu analisis metadata? Nah, ini memang paradigma kita berbeda ya dengan yang tekstual misalnya menganalisis dari psikologi siapa, psikologi pengarang. Ini berbeda, paradigmanya benar-benar berbeda. Jadi mungkin kalau Anda bingung itu wajar. Kalau nggak bingung malah dipertanyakan, nggak mikir berarti ya. Oke, berarti ini kalau kita, pelajari analisis metadata, ini membutuhkan, eee kerelaan Anda untuk mengubah cara pandang dari yang konvensional ke yang, baru ya, dengan atau melalui alat-alat atau analisis komputasional. Salah satunya itu metadata. Metadata itu apa? Metadata itu data-data yang sudah terkumpul itu dianalisis. Misalnya ini ya, kita punya data tentang novel-novel Indonesia dari Balai Pustaka sampai hari ini. Datanya apa? Berupa pengarangnya, tahun terbit, penerbit, kemudian juga, jenis kelamin pengarang, judulnya, dan mungkin bahkan isinya. Itu metadata. Itu per satu novel misalnya, sampai ada ratusan hingga, ribuan novel misalnya. Nah, itu metadata, itu kita bisa menganalisis dengan perbandingan. Misalnya ini contohnya, ini saya contohkan dari yang sudah dianalisis dan sudah dikumpulkan datanya ya. Ini dari IRIS, American Fiction atau fiksi-fiksi Amerika sejak tahun 1750 dikumpulkan sampai tahun 2000. Ya, ini kemudian dari metadata itu ketemu perbandingannya mana novel yang berbicara, tentang rural ya atau yang menceritakan tentang area pedesaan, area pinggiran, dengan yang menceritakan tentang perkotaan, itu bisa kita lihat di sini. Misalnya ini ya, yang titik-titik ini adalah novel-novel ya dari tahun berapa berarti, 1800-an sampai 2000, yang titik-titik menceritakan tentang novel-novel yang berbasis setting urban. Ini tentang setting ya, setting, rural maksud saya, yang titik-titik ini, yang dot ini ya, titik-titik-titik ini, dan banyak novel pada tahun 1940-an itu bercerita tentang setting masyarakat rural, ya. Sementara untuk setting masyarakat urban perkotaan itu banyak terdapat pada, novel-novel atau fiksi-fiksi sekitar tahun 2000-an. Ini novel Amerika. Ya. Kita juga bisa mencari membandingkan semua novel dari metadata ya misalnya. Dari metadata enggak satu novel atau enggak satu cerpen atau antologi, enggak. Tapi itu kumpulan. Jadi bukan isinya tetapi membandingkan, eee,
apa yang ada di setiap novel itu, kecenderungannya bagaimana, itu dibandingkan semuanya. Mungkin ada ribuan novel, bahkan ratusan novel atau puluhan novel. Bisa dibandingkan di sini. Kalau kita menganalisis, dari sisi metadata ini ya. Nah, metadata itu sendiri dalam studi sastra ini pendekatan yang memang berkaitan dengan sejarah sastra, ya. Sejarah sastra, ya. Dan ini, biasanya memang merujuk pada informasi tentang teks, judul, ya, teks yang berisi judulnya, penulisnya tadi sudah saya bahas itu ya, dan membantu mengidentifikasi tren. Oh, tren tentang rural itu terjadi puncaknya pada tahun 1940-an, ya. Sementara tentang urban puncaknya itu terjadi tahun 2000-an. Artinya dulu orang-orang 1940-an itu suka berbicara tentang setting masyarakat desa. Sementara tahun 2000-an tentang setting masyarakat kota. Nah, ini menarik sebetulnya ya. Kalau kita baca kemudian kita cek lagi novel-novel apa saja itu dan seterusnya ya. Nah, ini inspirasi kalau Anda menulis skripsi lewat ini ya, jadi mengumpulkan metadatanya saja. Nah, dari sisi sejarah ini dan kontribusinya pada sejarah sastra. Ya, bukan analisis, novel tertentu misalnya analisis teks, psikologi, kemudian apalagi, gender atau feminisme dalam novel. Nah, itu memang yang mainstream ya, yang anti anti mainstream itu komputasional seperti ini ya. Nah, nanti untuk detailnya kita coba pelajari satu persatu ya, itu metadata. Kemudian selain metadata itu ada analisis style. Nah, analisis style ini agak sedikit, rumit karena kita butuh menganalisis, menginterpretasi maksud saya. Misalnya ini dalam sama ya, ada 3 novel yang dibanding ini, hanya menganalisis style dalam 3 novel dibandingkan ya. Ini novel novel, Melville, kemudian Austen dan Anonim ya maksudnya. Nah, di sini kalau kita lihat yang bulet atau bunder itu Melville, kemudian yang Austen itu kotak, dan yang Anonim itu, apa ini, persegi, kok persegi, segitiga ya, segitiga. Nah, di sini tampak sekali ya, tampak sekali gaya penulisan masing-masing, karya ini. Satu, ya, yang menggunakan kata "he", ya, menggunakan kata "he", atau bisa kita lihat di sini ya, dengan kata "she" ini perbandingannya dia perempuan, dia laki-laki, kalau di Indonesia nggak ada ya. Artinya apa? Ini masalah sensibilitas, gender. Gender itu ya, ya bagaimana pengarang sering menggunakan kata dia perempuan, dia laki-laki, tapi di Indonesia nggak ada ya. Itu laki-laki maupun perempuan, dia itu kedua-duanya diwakili oleh kata dia ya. Nah, ini tampak di sini bahwa novel novel Austen ini paling sering menggunakan kata, she, ya, kata she. Sementara novel Melville itu paling kecil, paling sedikit menggunakan kata he. Artinya sensitivitas gendernya tentang she-nya, tentang perempuannya itu, jarang, ya. Ini karakter atau, gaya. Gaya dari penulis. Nah, ini bisa kita kita tafsirkan bahwa ketika seseorang seringkali menggunakan kata, tertentu, misalnya kata "she" di sini, artinya dia memiliki, eee, kesan dan juga memiliki tekanan itu titik tekan maksud saya, bukan ditekan, enggak, tapi titik tekan, pada kata perempuan. Artinya dia sangat memperhatikan keperempuanan. Nah, sementara yang Melville itu, laki-laki justru ya, laki-laki dia menekankan, masalah laki-laki itu ya lebih lebih dominan. Nah, ini satu tafsir ya, tafsir yang lain nanti bisa berkembang. Kita,
teruskan ke berikutnya, analisis tema. Ini yang saya lakukan di disertasi saya ya, tentang tema. Bagaimana menganalisis tema-tema dalam, novel-novel secara komputasional atau dalam karya-karya sastra secara komputasional. Jadi tidak hanya satu 2 3 kata, 1, 2, 3 novel, tapi juga ratusan juga bisa dianalisis. Nah, ini misalnya analisis tema itu mengidentifikasi pola-pola tematis ya, dalam korpus. Korpusnya kita memang harus bikin dulu ya. Nah, di sini salah satu contoh ini hasil riset saya, tapi yang ini yang saya tampilkan ini bukan disertasi tapi penelitian biasa. Saya neliti tentang cerpen-cerpen digital, yang terbit tentang atau cerpen-cerpen yang menceritakan tentang COVID-19 ya, COVID-19 itu, saya kumpulkan dari tahun 2000 akhir sampai tahun 2023. Nah, ketemulah, tema seperti ini ya, temanya kota, kemudian, sekolah, kemudian negara, ini yang muncul ya. Sementara untuk frekuensi yang lain itu kata positif yang paling sering muncul. Jadi para penulis itu menekankan adanya kata yang penting, apa itu? Positif, lihat itu yang garis biru itu paling tinggi, itu yang paling dominan. Jadi kata positif itu mendominasi cerita atau cerpen-cerpen tentang COVID-19 antara tahun 2000 sampai 2023. Kata positif. Oh, ternyata ini positif ini bisa kita lacak lagi ya, tetapi itu mencerminkan bahwa eee, hal yang ditekankan hampir semua penulis, ya, hampir semua penulis itu adalah tentang positif atau kata positif. Mungkin yang dimaksud dan memang hasil temuannya yang dimaksud positif itu positif kena Covid, dan positif ini mengakibatkan, orang sakit dan meninggal. Wah, itu dan positif ini kata yang paling berbahaya dalam cerpen itu hasil analisisnya ya. Jadi ini bisa dianalisis secara cepat ya. Oke, baik. Nah, kemudian, eee, ini yang paling gampang, analisis awan kata. Kita akan nyoba praktek ini nanti ya. Analisis awan kata, itu apa? Awan kata ini digunakan sebagai alat visualisasi mengidentifikasi kata atau frasa yang paling sering muncul. Nah, kalau tadi COVID ya, apa, positif, kalau ini coba saya menggunakan, eee, miliknya Laut Bercerita miliknya Lila Uskudori sebagai, latihan ya. Nah, semakin kata ini besar ya, misalnya ini ada laut, ada Alex, ada Mas, ada untuk, ini semakin menunjukkan bahwa kata ini paling sering ditulis oleh Leila Eskudori. Ada apa sih? Oh, ternyata laut ini paling sering ditulis, kemudian disusul Alex, Mas, dan untuk bisa kita eliminir ya, karena untuk itu, tidak mencerminkan sesuatu, tapi laut di sini mencerminkan sesuatu yang penting bagi Leila Eskudori, kalau kita lihat ya. Nah, ini bisa kita maknai macam-macam ya. Misalnya, oh, laut itu tentang apa? Lela Eskudori berbicara, tentang laut dalam konteks apa dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kita latih ya. Nah, cara analisis ini kalau kita bayangkan kita membaca Lela Eskudori ya secara utuh ya semuanya, lebih bagus sebetulnya, tapi kalau kita baca semuanya, sangguplah Anda menghitung berapa kata laut di sana dan bisa mengambil kesimpulan bahwa kata yang paling, sering muncul itu adalah kata laut, itu butuh waktu yang lama. Nah, dengan alat ini bisa kita temukan kata yang paling sering digunakan, ya. Artinya Leila Uskuduri memang, menekankan kata ini dalam novel Laut Bercerita dan di situ ada makna. Maknanya apa? Bisa macam-macam maknanya. Bahwa dia, eee, men Leila Uskudori mencerminkan kecintaan terhadap misalnya laut, mencerminkan harapan kepada laut. Nah,
kepada alam dan seterusnya. Ini mirip-mirip karya-karyanya A.A. Nafis yang memang sangat dekat dengan alam. Berbeda dengan misalnya Eka Kurniawan yang tidak begitu banyak ya, cerminan-cerminan tentang alam ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu karakter, memperlihatkan juga karakter, penulisnya ya. Nah, ini terakhir Anda bisa coba ya ini, silakan buka web Voyantul, kemudian di Voyantul itu, Anda bisa meminjam dokumen saya di sini Google Drive, ini copy, paste di, browser Anda, kemudian unduh saja teks atau dokumennya unduh, lalu masukkan ke Voyantul ya. Lalu kemudian buat analisis atau simpulan dari kata-kata yang sering muncul itu apa, ya, jangan banyak-banyak ya, 1 lembar cukup. Kemudian yang kedua itu secara mandiri Anda cari cerpen atau prosa di internet, kemudian copy paste, lalu analisis melalui Voyantul. Nah, kedua tugas ini kumpulkan hasil analisis melalui MS Word, ya. Kemudian yang kedua itu Anda capture hasilnya dan juga analisis, temuan Anda itu ya. Misalnya begini, saya contohkan, saya buka Voyantul, bentar saya keluar dulu dari sini. Kemudian saya bagi misalnya ini Voyantul. Nah, ini di Voyantul ini klik upload ya. Beberapa kelas pernah saya ajari ini. Klik saja upload, lalu masukkan kata-kata yang ini ya, Laut Bercerita misalnya. Kita masukkan, nanti dia akan menganalisis sendiri. Ini masih mengunggah, mengupload. Kita coba cek, lihat. Nah, ini ya yang tadi kita fokus di yang ini dulu, yang word cloud dulu, yang paling pojok itu. Kita bisa buka secara lebih, klik yang atas ya, lalu ekspor. Ini contohnya hasilnya. Nah, ini bisa kita lihat ini analisisnya. Laut itu ada 638 kali disebut. Sementara Alex, siapa Alex ini? Tokohnya misalnya. Bisa Anda maknai, Mas Alex, ya, Mas kenapa? Kalau ada kata Mas ini ya, itu menunjukkan ke apa, atau pengaruh kejawaan ya, Mas itu kan sebutan Jawa, mungkin kalau yang Sumatera atau Medan Daeng atau apalagi gitu ya, dan seterusnya. Nah itu bisa Anda analisis ya, bergantung, maksud atau temuan dari Anda bagaimana ya. Baik itu dulu, untuk pertemuan hari ini, terima kasih, semoga tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.